Tugas pertamamu berjalan dengan normal. Kamu hanya diminta untuk mendampingi keluarga yang datang bermain hingga mereka pulang. Namun saat menghampiri mobil mereka dengan tujuan untuk berpamitan, lalu kamu melihat sesuatu yang membuat darahmu berhenti. Sang ibu duduk dengan kepala terbungkus dengan plastik. Kedua anaknya duduk di samping terdiam dengan leher keluar banyaknya darah. Dan sang ayah, dia menatap kosong ke atas dengan mata melotot. Lalu, siapakah sebenarnya tamu-tamu itu? Dan saat itulah kamu baru sadar, sebenarnya tempat kerjamu itu sudah lama ditutup. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Selamat kembali lagi ya di channel kami, yaitu Tuan Misteri. Nah, bagi kalian yang sudah masuk ke channel ini, jangan lupa untuk sajikan kopi supaya bisa menikmati alur-alur horor yang mengenai tentang mistis ataupun yang terjadi dengan sangat mengerikan. Jadi sebelum itu, jika kalian suka sama cerita kami, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan kali ini cerita diambil dari Twitter dengan akun yaitu @siskanovi. Di sini dia menceritakan kisah nyata seorang wanita dengan nama samaran Yuni yang berumur 22 tahun. Dan cerita ini terjadi di tahun 2021. Jadi gimana rasanya jika kalian berada di posisi anak pertama dari 3 bersaudara yang sudah lama ditinggal pergi sama ayahnya, dan di sini kalian berperan sebagai tulang punggung keluarga. Tiap hari kamu harus menanti kabar baik dari lamar kerja yang sudah kamu kirim kemana-mana, namun tidak ada satupun yang mau membalasnya. Kira-kira apa yang akan kalian rasakan? Cemas, takut, atau malu? Dan itulah yang dirasakan sama Yuni saat ini. Raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Hari-harinya pun dipenuhi dengan rasa yang panik. Ingin rasanya ia berteriak, melepaskan semua beban yang ada di dadanya. Untuk mengusir kegelisahan itu, Yuni langsung meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Jemarinya bergerak membuka salah satu media sosial. Ia pun mulai mencari informasi di grup lowongan kerja yang berlokasi di daerah Malang. Ia pun sangat berharap ada secercah harapan yang bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan di tengah kegundahan yang menyelimuti hatinya, tiba-tiba mata Yuni terhenti pada salah satu postingan di sosial media itu. Ada sebuah playground di kota Malang, dan di sini terlihat playground itu sedang mencari karyawan baru. Hatinya yang tadi terasa berat sekarang berdetak lebih cepat. Tanpa mikir panjang, tanpa bertanya pada siapapun, ia pun langsung menelpon nomor yang tertera di informasi itu. Seakan dia sangat takut diambil kesempatan ini sama orang lain. Dan seperti itulah yang Yuni rasakan sekarang. Ketika dia sudah mendapatkan jawaban dari postingan tersebut, dia pun diundang untuk interview sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Yuni pun bangun dengan hati yang penuh semangat. Dan kali ini dia berdoa. Berdoanya itu seperti sangat serius. Ia sangat yakin pekerjaan kali ini pasti dia dapatkan. Dan pada hari itu terasa sangat menyenangkan bagi Yuni. Angin malang mengiringi perjalanannya, menemani ia bermotor sampai tiba di tempat tujuan. Namun begitu sampai, pandangannya pun berubah aneh. Playground itu membuat dia terkejut. Dia menoleh sekeliling, namun sepi, tak ada suara siapapun di sana. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri tepat di depan matanya, bersebelahan dengan playground tersebut. Rupanya di sana ada sebuah pemakaman yang tertata dengan rapi. Sebuah monumen menjulang tinggi di depannya, dan ternyata itu taman makam pahlawan. Tiba-tiba sebuah suara perempuan memanggil namanya. Ia pun memanggilnya gini, dengan Mbak Yuni, silakan masuk Mbak. Dan di dalam sudah ditunggu sama Pak Danan. Yuni mulai penasaran. Yuni tersentak dan mencari sumber suara itu. Tanpa berpikir panjang, ia mulai menaruh helmnya di motor dan mulai berjalan masuk ke dalamnya. Begitu melangkah masuk, telinganya malah menangkap suara lain, seperti suara cekikan perempuan, dan suara itu terdengar dari dalam ruangan tersebut. Yuni sangat menduga mungkin Pak Danang sedang menerima pelamar lain. Sekitar 15 menit Yuni menunggu seorang diri di depan ruang Pak Danang. Ia menengok kanan dan kiri, tidak ada satupun karyawan yang lalu lalang. Di sini Yuni masih berpikir positif. Mungkin hari itu sangatlah sibuk. Maklum berdepatan dengan bulan kemerdekaan pada bulan Agustus. Biasanya banyak yang berkunjung, hingga ruangan karyawan saat itu terasa sepi. Tiba-tiba suara cekikan perempuan terdengar lagi. Suara itu terdengar dari ruangan Pak Danang. Yuni spontan kaget. Suara tawa itu terdengar lain baginya. Lalu terdengar suara klik dari ruangan Pak Danang, dan pintunya itu terbuka dengan pelan. Yuni pun menoleh melihatnya. Lalu ia berdiri untuk menghampiri pintu tersebut. Sebelum ia masuk, ia pun mengetuk pintu itu. Dari dalam ruang
terdengar suara Pak Danang dengan berkata, "Yuni, silakan masuk." Lalu Yuni pun dia masuk membuka lebar ruang Pak Danang. Dan di dalam ruangan itu sudah ada seseorang, dan seseorang itu adalah Pak Danang. Dan menurut Yuni, Pak Danang ini sangat lazing karena dia menggunakan pakaian yang sangat norak, memakai desi pita berwarna merah. Dan di sini Yuni dia hampir tertawa melihatnya karena posisi dia biasanya melihat orang tidak pernah senorak ini. Biasanya kalau pakaian seperti ini dipakai pada tahun 2010 ke bawah. Namun di zaman sekarang malah ada seseorang yang menggunakannya, yaitu Pak Danang. Tapi Yuni pernah berpikir mungkin saja Pak Danang ini sedang mencari outfit yang sesuai untuk dirinya sendiri. Dia pun memaklumi karena ini bertepatan dengan bulan Agustus. Yuni pun mulai berbicara, "Siang Pak, terima kasih Pak sudah memberi izin untuk masuk ke sini. Begini Pak, saya kemarin sudah mengajukan berkas lowongan kerja di tempat Bapak dan ternyata saya mendapatkan panggilan. Untuk itu hari ini saya pun mulai ke sini untuk melengkapi berkas yang kurang dan mulai bertanya apa kelanjutannya." "Bagaimana Pak?" Nah itulah yang dikatakan sama Yuni. Namun anehnya Pak Danang cuma diam dan menatap Yuni dengan serius. Lalu tiba-tiba dia pun tersenyum tipis dan mengangguk melihat ke arah Yuni. Dan dia pun mulai berkata, "Besok kamu sudah bisa bekerja. Jangan lupa disiplin dan jangan pernah membantah." Yuni pun sangat senang di sini. Ia pun tersenyum lebar sambil menjabat tangan Pak Danang. Yuni memakai helmnya, namun saat menyalakan motor, tiba-tiba ada suara seorang nenek yang memanggil namanya dengan suara, "Hendu, Yuni, noleh hundu," atau artinya menoleh nak. Yuni yang penasaran, ia mulai mencari-cari sumber suara itu. Yang ternyata suara itu berasal dari arah pemakaman yang Yuni awal sampai tadi. Dan di sana sudah ada seorang nenek yang berdiri melambaikan tangan ke arahnya. Di sana nenek itu seperti menyuruhnya untuk datang ke sana. Namun karena merasa aneh akan sikap nenek itu, Yuni pun tidak mempedulikannya dan ia menyalakan sepeda motornya dan lanjut pulang. Sesampainya di rumah, Yuni langsung menemui ibunya. Ia pun mulai menceritakan pada ibunya kalau dia besok sudah mulai bekerja. Dan ibunya pun berkata, sekian lama Yuni menanti, akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaannya. Ibunya pun sangat senang mendengar kabar bahwa Yuni akan mulai bekerja. Keesokan hari pun tiba. Hari pertama bekerja, Yuni tampak kebingungan. Entah karena dia berangkat terlalu pagi atau bagaimana. Halaman kantor itu sangatlah sepi. Tidak ada warga sekitar yang lalu lalang di kantor tersebut. Tapi hal itu tidak mengubah semangat Yuni untuk melewati hari pertamanya. Dan saat ia memasuki ruangan yang sangat sepi itu, namun tiba-tiba ada seorang anak kecil mengayuh sepeda melewati Yuni. Namun Yuni malah mengikuti anak kecil itu dan dia berteriak, "Dek, kamu mau kemana?" Namun anak itu tidak berhenti. Dia terus mengayuh menuju kamar mandi. Yuni pun mempercepat langkahnya dan begitu anak itu masuk ke kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar mandi itu langsung tertutup sendiri dia dengan keras. Yuni sangat terkejut. Lalu tiba-tiba ada suara perempuan yaitu Mbak Dahlia. Dan Mbak Dahlia ini dia adalah salah satu teman kerjanya Yuni. Mbak Dahlia bertanya, "Yun, kamu sedang apa di sini? Ada tamu tuh satu keluarga. Kamu dampingin ya." Namun Yuni yang masih bingung dengan anak kecil tadi, ia pun langsung menghampiri Mbak Dahlia. Dan Mbak Dahlia di sini dia langsung menyuruh Yuni untuk bergerak dengan cepat karena tamu itu sudah menunggu sangat lama. Lalu Yuni pun berlari menghampiri tamu itu. Setibanya di depan, Yuni sangat kaget melihat tubuh tamu-tamu itu berdiri. Aneh sekali, Cuk. Biasanya kita kalau mau bertemu dengan orang, itu kita langsung menghadap ke orangnya. Namun ini, tamu-tamu yang datang ini, mereka malah menghadap ke makam. Dalam hati Yuni, mereka mau menghampiriku, kenapa malah membelakangi? Yuni pun mulai menyapa mereka. "Selamat pagi Pak, Bu. Perkenalkan saya Yuni yang akan mendampingi adik-adik. Mari silakan masuk Bu." Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang menoleh pada Yuni. Seakan seperti tidak mendengar sapaan Yuni sama sekali. Karena tidak ada jawaban dari mereka, Yuni pun memutuskan untuk menghampiri lebih dekat. Namun saat sampai di sana, Yuni malah terdiam. Ia pun melihat keluarga ini sangat aneh. Wajah mereka sangat pucat. Pakaian sang ibu terlihat basah seluruhnya. Lalu Yuni memberanikan diri untuk bertanya sekali lagi. Dengan suara yang pelan, "Pak, Bu, perkenalkan saya Yuni. Saya yang akan mendampingi adik-adik untuk bermain di dalam arena." Lalu bapak itu menoleh. Namun dia sangat aneh, cuman menoleh, Cuk, tidak menyapa balik. Dia cuman mengangguk dengan mata kosong. Lalu adik-adik itu mulai mengikuti Yuni di belakangnya. Yuni malah merasa takut dan kebingungan pada saat itu. Perasaannya itu tidak tenang, menyelimuti dirinya. Ada yang aneh dan tidak lazim dengan keluarga ini. Semua tamu itu pun kemudian duduk. Yuni pun kaget dengan tatapan anak itu. Namun Yuni malah mengabaikannya. Dia pun mengajak anak-anak itu untuk langsung bermain. Yuni pun mencoba untuk berbicara dengan mereka. Dia memperkenalkan dirinya, nama kakak Yuni, dan kalian bisa panggil kakak Yuni. Kalau boleh tahu nama kalian siapa? Keduanya malah terdiam, cuma menatap
menatap ke arah Yuni tanpa menjawab sepatah kata apapun. Yuni mulai bingung dan dia pun mengabaikan sikap mereka. Setelah tiba di arena, mereka malah duduk diam dan berhadapan. Yuni pun penasaran, mereka kok malah nggak main apa-apa, cuma duduk diam dan berhadapan. Yuni yang mulai bosan dengan sikap tamu-tamunya ini, ia pun berdiri dari tempat duduknya. Merasa aman tamu-tamunya ini untuk ditinggal sebentar, Yuni pun bergegas untuk menemui Mbak Dahlia. Sudah mencari kesana kemari, namun Mbak Dahlianya malah tidak ditemukan dan dia pun memutuskan untuk kembali lagi pada anak-anak itu. Namun pada saat berjalan, tiba-tiba dia malah mendengar ada suara gergaji dari arah kamar mandi. Yuni yang penasaran, ia pun mencoba untuk mengecek dan di sini dia mulai berpikir, mungkin saja ada seorang yang sedang memperbaiki kamar mandi itu. Yuni pun berjalan perlahan dan dia mulai menengok dari pintu kamar mandi. Namun sangat aneh. Wah, merinding lah. Dan tiba-tiba tidak ada tanda manusia di dalamnya. Karena merasa salah dengar, Yuni pun bergegas berbalik dan menuju ke arah permainan. Lalu tiba-tiba dia mendengar ada suara tepukan dari seseorang. Langkah Yuni langsung terhenti. Lalu ada suara laki-laki berbisik di telinganya. "Mbak, tolong, Gurekno meripatku." Artinya, "Mbak, minta tolong carikan mata saya." Saat dia menoleh, biasanya kalau cerita seperti ini, saat dia menoleh tidak ada orang ataupun kosong, cuman suara saja. Namun di sana sudah ada seseorang laki-laki, kulit kepala hingga dada sosok itu mengelupas. Darah segar mengalir dari situ. Dan lebih parahnya lagi, mata kirinya itu bolong. Yuni menjerit sekeras-kerasnya. Ia lalu menjatuhkan dirinya ke lantai, menutup muka dengan kedua tangannya, berharap sosok itu segera hilang dari hadapannya. Lalu kemudian Yuni memberanikan diri untuk membuka tangannya, dan di sana sosok itu sudah tiada. Merasa aman, ia pun mulai kembali ke arena permainan. Sesampainya di sana, tamu satu keluarga tadi sudah tiada. Yuni mulai mencari ke segala arah, tapi tidak menemukan batang hidung mereka. Ia lalu keluar ke tempat parkir, berharap bisa menemukan mereka sebelum mereka pulang, dan ingin mengucapkan maaf karena sudah meninggalkan mereka terlalu lama. Di parkiran, hanya mobil mereka yang terlihat. Yuni menghampirinya dan memperhatikan kaca mobil itu. Benar saja, hal yang tidak sama sekali dibayangkan mulai terjadi. Saat mendekatkan wajahnya ke kaca mobil, Yunggi sungguh sangat terkejut. Ia pun melihat tamu tadi berada di dalam mobil dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sang bapak duduk dengan mata melotot ke atas, dan sang ibu dengan kepala terbungkus plastik, di mana di bagian lehernya terikat sesuatu, dan kedua anaknya berada di kursi belakang. Ketiga orang tersebut selain bapak, tangannya terikat dengan tali. Yuni kemudian berlari dan terjatuh, sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Hingga ada satu hal yang menarik perhatian Yuni, yaitu plat mobil mereka yang sudah lama mati. Sejak kejadian itu, Yuni terdiam. Ia tidak percaya dengan barusan yang dia lihat. Ia mulai berjalan dan mengelilingi tempat itu, dan ia merasakan emang ada seperti aura aneh di tempat tersebut. Hari pun mulai sore dan jam pulang pun sudah tiba. Namun anehnya, dia tidak melihat keberadaan Mbak Dahlia dan Pak Danang sama sekali. Lalu tiba-tiba ia melihat ada sosok nenek tua yang dulu pernah lambaikan tangan padanya. Yuni pun cepat-cepat menghampirinya, tapi sesampainya di depan nenek itu malah tidak ada. Hal ini membuat Yuni bingung. Tanpa berpikir panjang, dia pun memutuskan untuk berjalan di tempat itu. Namun anehnya, ada sebuah warung yang selalu tertutup. Namun tiba-tiba pada hari itu warung itu malah terbuka. Lalu kemudian Yuni pun mendekati warung tersebut dan hendak membeli jajan. Lalu seseorang wanita tua keluar dari warung itu, dan ia membawa sebuah kaleng untuk membuang air. Ia melihat Yuni dengan tatapan bingung dan bertanya, "Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Yuni tersenyum dan menjawab, "Ini Bu, saya mau beli jajan." Penjaga warung itu mulai bertanya, "Kamu emangnya kerja di mana, Neng?" Yuni pun menjawab dengan polos dan menunjuk ke arah tempat kerjanya. Penjaga warung sangat terkejut dengan jawaban Yuni. Lalu ia memanggil suaminya untuk menyuruh keluar, dan ia mulai menceritakan hal itu pada suaminya. Mendengar hal itu, Yuni pun terdiam. Lalu keluar bapak-bapak dengan seragam satpam dan memperhatikan Yuni dengan sangat serius. Lalu bapak itu mulai berkata pada Yuni, "Itu tempat kerjamu sudah lama tutup berdurasi 3 tahun yang lalu. Pemiliknya meninggal dengan keadaan yang sangat tragis. Sampai saat ini gedung itu pun terbengkalai dan tutup." Yuni terkejut dan menatap wajah bapak itu dengan keadaan yang tidak percaya. Setelah mendengar penjelasan dari bapak itu, Yuni pun memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Namun tasnya malah masih tertinggal di dalam sana. Melihat kondisi Yuni yang sangat memprihatinkan, karena kasihan, bapak satpam itu langsung memutuskan untuk menemani Yuni mengambil tasnya. Sesampainya di sana, Yuni menangis sejadi-jadinya karena tidak percaya melihat kondisi bangunan yang pertamanya dia lihat bagus dan tiba-tiba menjadi terbengkalai. Dengan sangat berhati-hati, Yuni pun melangkah masuk dan ditemani dengan satpam itu, dan dia pun mengambil tasnya dan keluar dari tempat itu. Dan saat mereka mulai keluar dari tempat itu, bapak itu juga mulai menangis karena dia teringat sama putri tercintanya yang mengalami kejadian tragis di tempat ini. Bahkan dia meninggal dunia. Dan bapak itu pun berkata, semoga saja kedepannya tidak ada teror lagi di tempat ini. Dan video pun selesai. Sampai jumpa di next video. Bye bye.